Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Di video pertamaku kali ini mau sharing serta mau ngejelasin terkait dengan governance digital atau biasa disebut dengan digital governance, which is itu adalah mata kuliah aku di semester 7 ini. Oh ya, nama aku Dinda, mahasiswa semester 7 dari jurusan Administrasi Publik di Universitas Jenderal Sudirman. Maksud dan tujuan aku menjelaskan ini adalah memenuhi syarat dari ujian tengah semester aku tentang mata kuliah governance digital ini, dimana dalam menjawab pertanyaan jawabnya agak lain ya, yaitu menjawab melalui video seperti ini. Oke, let's start. Yang pertama itu adalah pengertian dari digital, kedua adalah apa itu digital governance, ketiga berapa penting sih governance digital pada saat sekarang gitu, yang keempat bagaimana praktik governance digital di Indonesia. Yang terakhir, menceritakan pengalaman aku tentang penggunaan pelayanan publik yang berbasis digital. Nah, seringkali kita banyak mendengar kata-kata digital tanpa kita tahu apa sebenarnya arti digital itu sendiri. Oke, yang pertama, apa sih itu digital? Ada 3 poin hal yang penting untuk dapat menjelaskan apa itu digital. Yang pertama adalah teknologi baru, kedua adalah bilangan biner, yang ketiga adalah internet dan komputer. Nah, menurut Wikipedia, digital merupakan suatu bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1, atau biasa disebut dengan bilangan biner. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bilangan yang bisa terbaca oleh mesin adalah bilangan 0 dan 1, seperti hanya lampu saklar, yaitu ada tombol on dan tombol off. Nah, dengan digital ini yang awalnya itu tidak terstruktur, maka bisa lebih menjadi terstruktur. Oleh karena itu, agar bilangan tersebut bisa dibaca oleh mesin, bisa diterjemahkan oleh mesin, maka harus menggunakan biner digit atau bilangan biner. Nah, digital ini juga sudah banyak diterapkan di organisasi pemerintahan. Hampir semua organisasi pemerintah, organisasi-organisasi publik ini sudah menerapkan pelayanan yang berbasis digital. Untuk dapat menjelaskan apa itu governance digital, kita breakdown satu-satu dari mulai kata governance dan kata governance digital itu sendiri. Sebelumnya ada kata governance itu adalah kata government. Government menjadi e-governance. Lalu saat sekarang ini kita kenal dengan istilah digital governance. Secara sederhana, governance itu merupakan tata kelola pemerintah. Perbedaan sederhana antara government dan governance ini bisa kita lihat dari aktor itu sendiri, dari aktornya itu sendiri. Nah, kalau government itu aktornya adalah pemerintah, hanya pemerintah saja. Sedangkan untuk governance itu adanya keterlibatan dan partisipasi. Maka dari itu ada 3 aktor. Yang pertama di sini ada pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil. Jadi governance ini tidak hanya berfokus atau tersentral pada pemerintah saja, tetapi adanya kolaborasi, adanya keterlibatan dari masyarakat sipil serta dari pihak swasta. Menurut USAID, government merupakan kemampuan pemerintah untuk mengembangkan efisiensi, akuntabilitas, serta responsivitas, efektivitas dalam proses manajemen publik yang mana terbuka bagi partisipasi warga negara dan memperkuat sistem demokrasi government. Selain itu juga mengandung implikasi lemahnya pemerintah sebagai aktor sentral di sini dalam pengambilan keputusan. Lalu kita lihat nih dari sisi digital governance. Ketika kita sudah tahu bahwa governance secara sederhana itu adalah tata kelola pemerintahan yang mana adanya partisipasi dan kolaborasi, adanya keterlibatan dari masyarakat serta pihak swasta. Digital governance ini secara sederhana adalah hadirnya organisasi publik secara digital. Bagi digital itu seperti yang kita tahu ada hardware, ada media sosial, ada internet, media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, yang mana media sosial tersebut sudah banyak digunakan oleh organisasi-organisasi publik untuk melakukan pelayanan, untuk memberikan informasi-informasi. Seberapa penting sih dari digital governance ini untuk hadir saat sekarang? Tentu sangat penting ya teman-teman, karena kita banyak banget mendengar nih serba digital gitu. Tentu kalau kita tidak memahami, tidak bisa untuk beradaptasi dengan hal-hal yang bersifat digital, maka kita akan tertinggal. Digital governance ini sangat penting, seperti halnya juga di pemerintahan. Tahun 2000-an, birokrasi dengan teknologi digital era governance ini juga sudah menjadi kelayakan, yang mana didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah menyelesaikan digitalisasi dari penggunaan kertas dan penggunaan telepon.
Jadi secara digital ini kita bisa menghemat penggunaan kertas, menghemat penggunaan biaya telepon. Dengan adanya digital kita bisa mengirimkan contoh email, pesan kita melalui by email atau by WhatsApp atau media sosial lainnya. Lalu ketika kita melakukan pekerjaan, rapat, meeting, lain-lain, kita bisa melakukan itu dengan menggunakan media sosial seperti Zoom, seperti Google Meet, sehingga kita bisa minimalisir penggunaan kertas dan penggunaan telepon. Yang kedua adalah basis digital di era governance ini adalah seluruh warga masyarakat. Dan yang ketiga, dengan adanya digital era governance ini juga mereintegrasi adanya penghematan seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kita bisa menghemat penggunaan kertas, penggunaan biaya telepon, biaya transportasi juga kita bisa menghemat itu. Adanya digital ini kita bisa tatap muka tanpa harus bertemu secara langsung. Namun tentu dari digital era governance ini belum sepenuhnya terterapkan khususnya di Indonesia, karena balik lagi sumber daya kita itu cukup terbatas. Jadi tidak semua masyarakat itu mengerti digital. Jadi pelan-pelan kita kemudian semuanya bisa serba digital. Namun untuk saat sekarang bisa dilihat bahwa penggunaan digital secara murni, secara nyata di Indonesia itu masih belum sepenuhnya secara digital, namun sudah cukup banyak layanan publik yang berbasis digital. Lalu untuk menjawab bagaimana sih praktek governance digital di Indonesia ini, di mana website maupun media sosial yang digunakan oleh pemerintah, organisasi pemerintah di Jawa Tengah khususnya, itu sudah cukup bagus, sudah cukup mengadopsi banyak media sosial serta mempunyai website untuk melakukan pelayanan, untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat. Namun di satu sisi juga masih ada kekurangan, responsivitas masih kurang, karena seperti pengalaman saya pribadi dalam mengkontak melalui email maupun melalui nomor telepon yang sudah tertera dalam website, namun respon dari pihak pemerintah tersebut itu masih kurang, bahkan ada juga yang tidak direspon sama sekali. Untuk itu mungkin bisa menjadi catatan bagi organisasi pemerintah di Indonesia, bisa lebih meningkatkan lagi responnya terhadap warga masyarakat itu, karena pada dasarnya esensi dari pelayanan publik kan kita merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya berbentuk fisik, berbentuk website, berbentuk media sosial, namun justru esensi dari pelayanan tersebut itu tidak tersampaikan gitu. Jadi menurut saya itu menjadi salah satu PR untuk organisasi pemerintah di Indonesia. Lalu untuk pengalaman saya menggunakan pelayanan publik berbasis digital, itu saya sudah menggunakan, salah satunya adalah pendaftaran pemeriksaan jadwal kontrol di salah satu rumah sakit di Kabupaten Banyumas, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah di Aji Barang. Penggunaan digital di rumah sakit tersebut sudah cukup bagus, di mana rumah sakit tersebut menyediakan aplikasi secara online untuk mendaftar terlebih dahulu jadwal pemeriksaan, biar pada saat pemeriksaan kita tinggal mencetak kartu pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan saja. Jadi tidak perlu untuk mengantri, mengambil nomor antrian. Ya, rumah sakit ini sudah cukup bagus dalam penggunaan digitalnya. Mereka bisa hadir secara digital gitu, selain secara konvensional juga mereka sudah hadir secara digital.